Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mahfud dengan NIM 6211018009. Saya di sini akan mempresentasikan tentang program latihan fisik pada cabur bulat 2021. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang gulat. Gulat merupakan cabang olahraga bela diri yang menitik beratkan pada teknik, bantingan, dan kuncian terhadap lawan dan mengutamakan kekuatan, kelentukan, ketangkasan, dan tentunya kesehatan yang prima. Gulat dimainkan di atas matras persegi 4 berbentuk bujur sangkar, lebarnya 12 meter. Di tengah matras terdapat lingkaran berdiameter 9 meter. Di dalam lingkaran yang berdiameter 9 meter tersebut terdapat lingkaran lagi berdiameter 7 meter. Ruang antar garis diameter yang 9 meter dan yang 7 meter ada arena melingkar yang berwarna merah. Daerah pergulatan adalah daerah yang dikelilingi oleh lingkaran yang berwarna merah. Daerah pergulatan adalah daerah yang dikelilingi oleh lingkaran merah tersebut ialah daerah yang berdiameter 7 meter. Yang kedua meso dan yang ketiga itu mikro cilcil. Nah, yang pertama siklus makro adalah siklus pelatihan secara keseluruhan atau secara lengkap dari mulai awal pelatihan sampai pada kompetisi utama yang sudah ditentukan dan masa transisi atau masa pemulihan. Siklus makro sendiri ada 3 periode, yaitu periode persiapan, periode kompetisi, periode transisi. Yang kedua itu meso. Meso adalah fase pelatihan dalam rencana pelatihan tahunan yang biasanya berisi 3-6 mikrocilcius. Biasanya meso cilcil mengacu pada target pelatihan utama untuk periode tertentu, yaitu kekuatan aerobik, daya tahan otot, dan lain-lain. Menurut O'Brien, mesocicil adalah siklus yang lebih pendek dalam makrocicil yang biasanya hanya berlangsung selama beberapa bulan. Dan yang ketiga itu mikrocicil adalah bagian yang sangat penting dan fungsional pada rencana latihan tahunan, dan makrocicil berguna untuk membagi rencana latihan tahunan ke dalam segmen yang lebih kecil. Akhirnya makrocicil mengarahkan fokus mikrocicil untuk memenuhi tujuan rencana latihan tahunan. Yang ketiga itu ada jenis latihan fisik. Yang pertama itu tes, dan yang kedua fisik, yang ketiga teknik, dan yang keempat itu prinsip latihan. Tes sendiri terdiri dari ada tes otot lengan, tes otot perut, tes kelentukan, tes kelincahan, dan tes keseimbangan. Dan yang kedua itu fisik, merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh seseorang atlet di dalam meningkatkan dan mengembangkan prestasi olahraga yang optimal, sehingga segenap kondisi fisiknya harus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan ciri, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Yang pertama itu strength, adalah kekuatan dan daya ledak, adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Yang kedua itu daya tahan, ada 2 macam, yaitu daya tahan umum general endurance, adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Dan yang kedua daya tahan otot lokal endurance,
adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Dan yang ketiga, daya ledak otot muscular power adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Yang keempat, speed berasal dari kata cepat, artinya kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang singkat-singkatnya. Yang terakhir, fleksibilitas adalah komponen kemampuan fisik yang sangat penting bagi setiap pegulat. Dengan tubuh yang lentur akan memudahkan pegulat untuk melakukan teknik bergulat ataupun menghindari serangan pegulat lawan. Yang ketiga ini teknik sendiri ada beberapa macam ya. Yang pertama, teknik jatuhan adalah teknik yang harus dilakukan seorang pegulat apabila ia jatuh di matras pada waktu dibanting lawan atau menjatuhkan diri sehingga dapat jatuh dengan selamat. Yang kedua itu teknik posisi bawah, adalah teknik yang dilakukan seorang pegulat untuk mengunci lawannya dalam keadaan terlentang, dan teknik untuk membalik, memutar, dan membanting lawan memperoleh poin atau nilai. Yang ketiga, teknik dasar serangan kaki adalah suatu teknik dasar gulat yang dipergunakan dalam pergulatan pada saat posisi kedua pegulat berdiri dalam usaha untuk menjatuhkan, menguasai lawan, atau mengunci lawan dengan sasaran serangan pada bagian kaki. Yang keempat, teknik dasar bantingan adalah suatu teknik dasar gulat yang dipergunakan dalam pergulatan pada saat posisi kedua pegulat berdiri dengan pegangan pada tangan atau ketiak dan kepala, kemudian diikuti dengan gerakan pinggang atau tarikan tangan sehingga lawan jatuh dalam posisi terlentang. Yang terakhir, teknik dasar susupan adalah teknik dasar gulat yang dipergunakan dalam pergulatan pada saat posisi kedua pegulat berdiri dengan cara memasukkan kepala atau menyusupkan kepala lewat ketiak lawan, kemudian menguasai lawan dari belakang, selanjutnya menjatuhkan lawan. Nah, yang terakhir itu prinsip latihan. Prinsip latihan ada 5. Yang pertama itu kesiapan, dan yang kedua individu, yang ketiga adaptasi, keempat progresif, yang kelima spesifik. Nah, di sini prinsip latihan harus dimiliki oleh seorang atlet gulat tersebut. Periode yang persiapan umum. Yang pertama yaitu daya tahan. Daya tahan sendiri dengan melatih aerobik atau gen. Dan yang kedua itu kekuatan. Pada daya tahan kekuatan sendiri harus adaptasi atau anatomis. Kekuatan juga harus maksimal melalui hipertrofi. Dan yang ketiga itu kecepatan, koordinasi. Pembentukan kecepatan sendiri ada 3, yaitu daya akselerasi, mengubah arah, aksi, reaksi. Dan yang keempat itu kelentukan. Kelentukan sendiri ada statis, dinamis, PNF. Dan yang latihan fisik di periode persiapan khusus ada 4 latihan komponen. Yang pertama itu daya tahan, sama seperti yang umum. Daya tahan sendiri pada persiapan khusus berkebutuhan pada cabur DT anaerobik spesifik, waktu atau jarak yang panjang. Dan yang kedua itu kekuatan maksimal melalui hipertrofi, dan kekuatan maksimal melalui aktivitasi neurol. Dan yang ketiga itu kecepatan, koordinasi. Kecepatan ada 3, yaitu daya akselerasi, mengubah arah, aksi reaksi, dan kelentukan, statis, dinamis, PNF. Selanjutnya yaitu intensitas latihan. Di sini sudah tertulis pada tabel
ada peningkatan pada intensitas latihan ini. Saya contohkan yang pertama itu minggu yang pertama dengan volume sedang atau yang paling rendah dan intensitas yang rendah. Minggu kedua dengan volume rendah, intensitas rendah. Minggu ketiga volume menengah, intensitas menengah. Minggu keempat volume menengah, intensitas menengah. Dan minggu kelima dengan volume 4, yaitu volume menengah dengan intensitas menengah. Langsung ke minggu ke-9 dengan volume ke atas, tinggi atau intensitas yang menengah. Dan minggu ke-11 juga dengan volume lebih tinggi dan intensitas menengah. Jadi di sini ada perbedaan intensitas latihan, terutama yang di minggu ke-1, ke-2, dan minggu seterusnya itu semuanya berbeda tingkat intensitas pada latihan tersebut. Nah, untuk membagi rencana latihan tahunan ke dalam segmen yang lebih kecil, akhirnya Microcicil mengarahkan fokus Microcicil untuk memenuhi tujuan rencana latihan tahunan tersebut. Dan yang terakhir, inilah contoh program latihan fisik bulat 2021 ini ya. Bisa dicermati di sini. Program di sini sudah lengkap semua, sudah saya jelaskan materi yang sudah saya bacakan tadi. Terima kasih sebelumnya apabila ada salah kata atau soal materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.